Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran Matematika kelas 7 SNBN 1 Jenggawah. Hari ini kita akan belajar materi baru yakni tentang pecahan. Pada saat di sekolah dasar, saya yakin kalian sudah mempelajari materi tentang pecahan. Jadi di sini kita hanya akan mengulang kembali apa yang sudah kalian pelajari saat di SD. Sebelum masuki materi, pecahan banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, secara tidak langsung dalam hal pembagian makanan, buah, atau kue, kita membagi sama besar, sama rata. Maka secara tidak langsung kita juga sudah menerapkan konsep tentang pecahan. Jadi pecahan sendiri dapat diartikan sebagai satu bagian utuh yang dibagi menjadi beberapa bagian. Bentuk umum dari bilangan pecahan kita bisa tuliskan A per B, di mana A disebut pembilang, yakni bilangan yang dibagi, kemudian B disebut sebagai penyebut atau bilangan yang membagi. Sebagai contoh, misalkan kita punya satu batang, kemudian kita bagi 2 sama besar. Maka jika kita ingin menuliskan bagian yang hijau atau merah, kita dapat tuliskan 1 per 2. 1 merupakan satu bagian ini saja, kemudian 2 menunjukkan bagian keseluruhan, jumlah keseluruhan. 1 bisa disebut sebagai pembilang, kemudian 2 adalah penyebut. Jadi, dalam bentuk pecahan A per B, di mana A merupakan pembilang dan B merupakan penyebut. Jenis-jenis pecahan. Yang pertama, pecahan biasa. Sebagai contoh, 1 per 2, 3 per 5, 4 per 7, itu merupakan contoh pecahan biasa. Kemudian ada pecahan campuran. Pecahan campuran ini merupakan pecahan tidak murni, di mana merupakan gabungan dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Kemudian ada pecahan desimal. Pecahan desimal ini merupakan pecahan dengan penyebut khusus, yakni berpenyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya, dan ditandai dengan penggunaan koma pada bilangannya. Jenis pecahan berikutnya adalah persen. Persen adalah pecahan dengan penyebut 100. Memiliki tanda khusus. Contohnya 25%. Berarti kita bisa tuliskan 25 per 100. Kemudian 32%, 32 per 100. Dan 76% berarti sama dengan 76 per 100. Kemudian jenis pecahan berikutnya ada per mil. Per mil merupakan bentuk pecahan dengan penyebut 1000. Contohnya adalah 10 per mil. Penulisannya 10 per 1000. Atau 70 per mil. Ya, kita bisa tulis 70 per 1000. Dalam pecahan ada istilah pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai sama. Sebagai contoh, 1 per 2, 2 per 4, 4 per 8. Untuk memperoleh pecahan senilai, perhatikan contoh berikut ini. 1 per 2, untuk membuktikan senilai dengan 2 per 4, kita bisa mengalikan dengan bilangan yang sama antara pembilang dan penyebut. Kita misalkan menggunakan 2 per 2.
Jadi 1/2 dikali 2/2 sama dengan 2/4. Kemudian 1/2 kita kalikan dengan bilangan lain yang sama antara pembilang dan penyebutnya. 1 kali 4, 4. 2 kali 4, 8. Jadi di sini sudah bisa dilihat bahwa 1/2 senilai dengan 2/4 dan senilai juga dengan 4/8. Atau pembuktian lain, membuktikan bahwa 2/4 apakah senilai dengan 1/2, maka kita dibagi 2/4 dibagi 2/2 sama dengan 2 dibagi 2, 1, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian 4/8, 4/8 dibagi 4/4 sama dengan 4 bagi 4, 1, 8 dibagi 4, 2. Jadi antara 1/2, 2/4, dan 4/8 merupakan pecahan senilai. Nah, dapat kalian lihat di sini, ini adalah bentuk pecahan 1/2. Kemudian yang tengah, bentuk pecahan 2/4. Kemudian yang ini 4/8. Nilainya sama. Berikutnya, mengubah bentuk suatu pecahan ke bentuk pecahan yang lain. Yang pertama, mengubah pecahan ke bentuk persen. Misalkan kita ingin mengubah pecahan 1/2 ke dalam bentuk persen, maka kalian dapat menggunakan cara 1/2 kali 100%. Maka hasilnya 1 kali 100 dibagi 2, maka hasilnya 50%. Atau 1/4. 1/4 kali 100% sama dengan 1 kali 100, 100, 100 dibagi 4, hasilnya 25%. Kemudian mengubah pecahan desimal ke dalam bentuk persen. Contoh, pecahan desimal 0,5. Maka kita hanya perlu mengalikan 0,5 kali 100%. 0,5 kali 100, 50. Kemudian hasilnya dalam bentuk persen. Jadi 0,5 sama dengan 50%. Kemudian 0,62. Sama dengan 0,62 dikali 100% sama dengan 62%. Kemudian mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Satu per 2 jika diubah ke dalam bentuk desimal, 1/2 dikali 50/50 sama dengan 50/100 atau 0,5. Kedua, 1/4. 1/4 kali 25/25. 1 kali 25 sama dengan 25, kemudian 4 kali 25 sama dengan 100. Sehingga kita bisa tuliskan 0,25. Mengubah pecahan desimal ke bentuk persen. 0,4 sama dengan 4/10. Jadi di sini 0,4 ada satu angka di belakang koma, maka penyebutnya bisa kita tuliskan 10. Jadi 4/10 kali 100%. Kemudian 4 kali 100, 400. 400 dibagi 10, 40%. Yang kedua, 0,7. Kita tuliskan 7/10 kali 100% sama dengan 70%. Berikutnya, membandingkan dua pecahan lebih besar atau lebih kecil. Kita
kita bisa menggunakan garis bilangan dengan konsep sama, yakni semakin ke kanan maka besar pecahannya semakin besar. Kemudian semakin ke kiri, pecahan semakin kecil. Membandingkan dua pecahan dengan penyebut sama. Sebagai contoh, ada pecahan 3/8 dan 5/8. Mana yang lebih besar? Karena memiliki penyebut yang sama, maka kita hanya perlu membandingkan pembilangnya. 3 dengan 5, mana yang lebih besar? 5 lebih besar dari 3, sehingga 3/8 lebih kecil dari 5/8. Atau kita juga bisa tuliskan 5/8 lebih besar atau lebih dari 3/8. Bagaimana jika pecahan yang penyebutnya tidak sama? Sebagai contoh, dari pasangan berikut manakah yang lebih besar? 2/3 atau 3/4? Nah, untuk menyelesaikannya, kita bisa menggunakan KPK. KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Maka, 2/3 jika diubah dengan penyebut 12 adalah 8/12, kemudian 3/4 jika diubah dengan penyebut 12, hasilnya 9/12. Karena penyebutnya sudah sama, dan 8 kurang dari 9, maka 8/12 lebih kecil dari 9/12, atau 9/12 lebih besar atau lebih dari 8/12. Berikutnya mengurutkan bilangan pecahan. Bilangan berbagai jenis pecahan dapat diurutkan dengan cara mengubah bilangan-bilangan pecahan tersebut menjadi pecahan sejenis, kemudian baru membandingkannya. Sebagai contoh, mengurutkan bilangan pecahan 2/3, 0,25, 5/6, dan 37,5% dari yang terkecil. Nah, dari beberapa jenis pecahan ini, kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan yang sejenis. Misalkan kita ubah menjadi pecahan biasa. 2/3 tetap, kemudian 0,25 jadi 25/100, 5/6, 5/6 tetap, 37,5%, jadi 37,5/100. Kemudian kita samakan penyebutnya. 3, 100, 6, dan 100, kita samakan penyebutnya menjadi 600. Sehingga diperoleh 400/600. Dari mana? 600 dibagi 3 sama dengan 200, 200 kali 2, 400. Kemudian 25/100. 600 dibagi 100 sama dengan 6, 6 kali 25, 150. Kemudian 5/6 menjadi 500/600, dan 37,5/100 menjadi 225/600. Kemudian setelah berpenyebut sama, kita bisa urutkan dari yang terkecil. Yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sehingga urutan bilangan dari yang terkecil 0,25, 37,5%, 2/3, dan 5/6. Demikian tadi ulasan singkat mengenai materi pecahan. Saya harap kalian bisa mengingat kembali apa yang sudah kalian pelajari. Jika ada kesulitan, silakan ditanyakan pada sesi tanya-jawab berikutnya. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.